Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Saiful Rijal. Saya di sini akan sedikit menjelaskan artikel saya dengan judul Perkembangan Jiwa Agama pada Masa Remaja. Perkembangan jiwa agama pada remaja dilihat dari sudut pandang psikologi agama. Kenapa topik ini penting? Karena masa remaja itu masa yang penuh gejolak, bukan hanya tubuh yang berubah, tapi juga cara berpikir, cara merasa, dan yang akan kita bahas khusus hari ini adalah cara seseorang memaknai agama juga ikut berubah. Nah, mari kita kupas satu persatu. Sebelum masuk ke remaja, kita pahami dulu apa itu psikologi agama. Psikologi secara umum mempelajari gejala kejiwaan manusia, baik pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Dari psikologi ini lahir cabang ilmu yang disebut psikologi agama, yaitu cabang yang meneliti tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan pengaruh keyakinan beragama, serta bagaimana hal itu berkembang sesuai usia seseorang. Yang menarik, perkembangan jiwa agama seseorang itu sangat ditentukan oleh apa yang ia alami sejak kecil. Anak yang sejak kecil tidak pernah mendapat pendidikan agama biasanya saat dewasa tidak akan merasakan pendidikan agama dalam hidupnya. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang bisa dibilang religius atau orang yang tua taat pada agamanya, teman-teman menjalankan ibadah ditambah pendidikan agama yang baik akan tumbuh dengan kecenderungan hidup yang sesuai dengan aturan agama, biasa beribadah dan juga merasakan ketenangan dalam menjalankan agamanya. Jadi fondasi keagamaan seseorang itu sebenarnya sudah mulai dibangun jauh sebelum masa remaja. Sekarang mari kita bicara soal remaja itu sendiri secara definisi, remaja adalah tahap perkembangan atau transisi yang membawa individu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Umumnya dimulai sekitar dari usia 12 tahun dan berlangsung sampai akhir masa pertumbuhan fisik sekitar usia 20 tahunan. Lebih spesifik lagi, usia remaja berkisar dari 12 sampai 21 tahun untuk perempuan dan 13 sampai 22 tahun untuk laki-laki. Menariknya, menurut Zakiyah Derajat, para ahli jiwa sebenarnya tidak punya kata sepakat soal panjang pasti masa remaja ini. Mereka hanya sepakat pada titik mulainya, yaitu saat terjadi kegoncangan yang ditandai oleh datangnya haid pertama pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Soal kapan berakhirnya, ada yang bilang di usia 15 tahun, ada yang bilang usia 18 tahun. Bahkan dalam konteks kematangan beragama, sebagian ahli memperpanjangnya sampai usia 24 atau 25 tahun. Kalau kita rangkum patokan umum yang dipakai adalah usia 13 sampai 21 tahun sebagai usia remaja. Sementara perkembangan jiwa agamanya sendiri bisa berkisar dari usia 13 sampai 24 tahun. Yang membuat remaja unik adalah posisinya yang di tengah. Secara fisik ia sudah seperti orang dewasa. Organ-organ tubuhnya sudah bisa berfungsi, tapi secara emosi, sosial dan juga kecerdasan ia masih dalam proses berkembang. Inilah yang membuat remaja ingin mandiri, ingin lepas dari orang tua, tapi di sisi lain belum benar-benar siap memikul tanggung jawab penuh secara ekonomi dan juga sosial. Lalu apa saja yang sebenarnya mempengaruhi perkembangan jiwa agama seorang remaja? Menurut Syamsu Yusuf, ada dua faktor utama. Yang pertama adalah faktor keturunan atau hereditas. Ini adalah totalitas karakteristik yang diwariskan orang tua kepada anaknya, baik secara fisik maupun psikis. Sejak masa konsepsi, bentuk tubuh, sifat watak, bahkan bakat sebagiannya dibawa dari garis keturunan kedua orang tua, bahkan dari kakek dan juga nenek. Yang keduanya adalah faktor lingkungan. Lingkungan ini mencakup keluarga yang mengasuh, sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat bergaul, hingga suasana religius di sekitarnya. Besar atau kecilnya pengaruh lingkungan ini sangat bergantung pada kondisi anak itu sendiri, baik jasmani maupun rohaninya. Jadi kedua faktor ini merupakan turunan dan lingkungan saling berinteraksi, saling berkolaborasi membentuk bagaimana seseorang remaja itu memaknai dan menjalankan agamanya. Tahapan perkembangan jiwa agama pada masa remaja. Nah, ini bagian yang penting menurut Zakiyah Derajat, membagi perkembangan jiwa agama menjadi dua tahap besar.
Sementara Ahmadi dan Munawwar Saleh merincinya menjadi 3 tahap. Mari kita bahas 3 tahap tersebut. Tahap yang pertama yakni masa para remaja. Masa ini ditandai dengan sifat-sifat yang cenderung negatif, gelisah, kurang suka bekerja, juga kurang suka bergerak, mudah lemah dan kebutuhan tidur yang besar. Karena itu masa ini sering disebut juga dengan masa negatif. Untuk tahap yang kedua ini adalah masa remaja. Disinilah terjadi perubahan jasmani yang cepat yang memicu kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran. Bahkan kepercayaan agama yang sebelumnya sudah tumbuh bisa ikut goyah. Kadang keyakinan kepada Tuhan terasa sangat kuat, tapi di lain waktu melemah. Terlihat dari ibadah yang kadang rajin, kadang malas, penghayatan rohaninya cenderung skeptis, sehingga muncul keengganan untuk menjalankan ritual yang sebelumnya dilakukan dengan patuh. Kegoncangan ini mulai karena 2 faktor. Yang pertama ini faktor internal seperti matangnya organ seksual yang menimbulkan konflik batin antara keinginan dan larangan agama, serta sikap ingin bebas dan tidak mau terikat aturan orang tua. Yang kedua ini adalah faktor eksternal. Misalnya ketika orang tua atau guru kurang memahami dan bersikap terlalu keras sehingga remaja meresponnya dengan perilaku menentang, membandel atau menarik diri. Dan tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga, ini adalah masa remaja akhir. Pada tahap ini, masa remaja sudah bisa menentukan sistem nilai dan pendirian hidupnya. Tugas perkembangan remaja pun mulai terpenuhi. Ia menemukan arah hidupnya dan bersiap memasuki masa dewasa awal. 3 kesadaran beragama pada masa remaja. Yang pertama adalah pengalaman ketuhanan yang semakin individual. Remaja mulai menyadari dirinya sebagai pribadi yang terpisah dari orang lain dan lingkungannya. Kesadaran ini terkadang menimbulkan rasa kesepian dan kelabilan secara emosi, sehingga remaja mencari ketenangan dengan berpaling kepada Tuhan sebagai pegangan hidup. Yang kedua ini keimanan yang semakin menuju realitas. Remaja mulai mampu berpikir abstrak sehingga bisa memahami konsep-konsep keagamaan yang sifatnya gaib, seperti kehidupan akhirat, pemahaman yang dulu bersifat sangat sederhana dan memanusiakan Tuhan perlahan berganti menjadi pemahaman yang lebih sesuai dengan realitas keagamaan yang sesungguhnya. Yang ketiga ini peribadatan yang mulai disertai dengan penghayatan yang tulus. Di masa ini remaja mulai membangun sistem moral pribadinya sendiri sejalan dengan pengambilan keagamaan yang semakin personal. Melalui proses ini, ia menemukan prinsip hidup hati nurani serta makna dan tujuan hidup secara lebih mandiri dan otonom. Baik, kesimpulannya, jadi dari pembahasan kita hari ini atau pembahasan saya pada pagi hari ini ada beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan. Yang pertama ini psikologi agama, mempelajari bagaimana keyakinan beragama seseorang berkembang sejalan dengan usianya. Yang kedua ini ada 2 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan, yaitu faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Yang ketiga, masa remaja adalah masa transisi yang penuh dengan gejolak, termasuk dalam aspek keagamaan, mulai dari pra remaja yang serba negatif, masa remaja yang penuh kegoncangan, hingga masa akhir remaja yang sudah mulai stabil dan menentukan pendirian hidup. Yang paling penting untuk kita ambil sebagai pembelajaran, peran pendidikan agama dan lingkungan yang kondusif baik dari keluarga, sekolah maupun masyarakat sangat menentukan bagaimana kepribadian religius seorang remaja akan terbentuk di masa depannya. Demikian pembahasan yang saya bisa sampaikan tentang artikel saya, yakni perkembangan jiwa agama pada masa remaja. Saya Muhammad Hasan Zuhurijal. Apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.